Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang kemasaman tanah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Febian Adam Pahlevi, NPM 190250107172, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, jurusan Agroteknologi. Pengertian kemasaman tanah. Menurut Wardani, kemasaman tanah merupakan salah satu sifat yang penting, sebab terdapat hubungan pH dengan ketersediaan unsur hara dan juga terdapat hubungan pH dengan proses pembentukan tanah. Kemasaman tanah ditentukan oleh dinamika di dalam tanah. Ion yang terdapat dalam suspensi tanah berada keseimbangan antara ion yang terjerap. Akibatnya, proses itu dikenal dua jenis kemasaman, yaitu kemasaman aktif dan kemasaman potensial. Kemasaman aktif disebabkan oleh ion di dalam larutan tanah, sedangkan kemasaman potensial disebabkan oleh ion yang terjerap pada permukaan kompleks. Terdapat hubungan pH dengan ketersediaan unsur hara, dan juga terdapat beberapa hubungan antara pH dan semua pembentukan serta sifat-sifat tanah. Pada umumnya, pH ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama adalah pencampuran salah satu bagian tanah dengan dua bagian air suling, yaitu bahan lain yang sesuai dengan bahan larutan garam netral. Dan yang kedua, terdapat beberapa komponen dalam tanah yang mempengaruhi konsentrasi larutan tanah. Keadaan ini diberi sukar oleh bahan-bahan tanah besar perubahannya di antara interaksi. Dan yang ketiga adalah dengan hadirnya asam kuat. Sumber kemasaman tanah. Menurut Harjo Wigono, sumber kemasaman tanah disebabkan oleh 4 hal. Pertama, hujan asam. Hujan asam mengandung CO2, SO2, dan SO3 di udara terlarut dalam air dan bereaksi menjadi asam karbonat, asam sulfit, dan asam sulfat. Asam-asam ini akan menyebar ke segala penjuru lewat selokan, kemudian ke anak sungai, dan kembali lagi ke waduk, dan akhirnya kembali ke persawahan. Sumber gas-gas tersebut disebabkan karena letusan gunung api, asap pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, dan pembakaran lain yang sebagian besar menghasilkan gas CO2. Dan yang kedua adalah proses pembusukan. Proses pembusukan bahan organik dalam tanah karena ada lapisan tanah yang terjadi dekomposisi bahan organik oleh bakteri dan menghasilkan asam. Dan yang ketiga adalah pelapukan. Jenis batuan yang memang bersifat asam, misalnya batuan sedimen yang berasal dari gunung berapi. Dan yang kemudian adalah yang keempat, yaitu penggunaan pupuk berlebihan. Faktor penyebab terjadinya kemasaman tanah. Yang pertama, air hujan. Air hujan yang dalam kesetimbangan dengan atmosfer akan memiliki pH sekitar 5,6. Karena pelarutan karbon dioksida di dalam air, ketika air hujan murni berada dalam kesetimbangan dengan karbon dioksida, maka konsentrasi ion hidrogen yang dihasilkan menyebabkan pH 5,6. Curah hujan yang tinggi ditambah lagi dengan temperatur yang tinggi menyebabkan terjadinya pelapukan yang intensif. Proses mineralisasi berjalan sangat intensif. Air yang berlebihan menyebabkan pencucian hasil mineralisasi yang mengakibatkan pada kompleks jerapan tanah. Dan yang kedua adalah respirasi akar. Tanaman juga menghasilkan karbon dioksida karena proses respirasi akar, dan selama periode pertumbuhan aktif, akar dapat menyebabkan karbon dioksida di tanah yang konsentrasinya lebih tinggi daripada beberapa kali dari di atmosfer, sehingga terjadi peningkatan jumlah karbon dioksida terlarut dalam air dan menyebabkan peningkatan kemasaman tanah. Dan yang ketiga adalah pemberian pupuk. Karbon dioksida bukan satu-satunya sumber hidrogen dalam tanah, namun pada tanah yang dikelola, pupuk dapat menjadi sumber utama ion hidrogen. Faktor pupuk adalah pupuk amonium dan pupuk monokalsium fosfat. Pupuk amonium memiliki oksidasi amonium yang dihasilkan ion nitrat dan ion hidrogen sehingga menyebabkan pengasaman tanah. Sedangkan pupuk monokalsium fosfat yang sering digunakan sebagai salah satu komponen pupuk juga menjadi faktor penyebab terjadinya proses pengasaman tanah, meskipun lebih rendah daripada amonium.
Senyawa ini akan terhidrolisis dalam air membentuk fosfat. Dan yang keempat adalah kandungan bahan organik dalam tanah. Berbagai macam bahan organik juga dapat menyebabkan pemasaman tanah. Kemampuan pemasamannya tergantung pada jenis tanaman sebagai sumber bahan organik tersebut. Beberapa tanaman mengandung asam organik dalam jumlah yang sangat berbeda dengan tanaman lainnya. Asam organik hasil dekomposisi bahan organik menyebabkan pemasaman tanah. Bahan organik yang berasal dari tanaman dengan kandungan basa-basa rendah juga menyebabkan terjadinya sedikit pemasaman tanah. Bahan organik yang berasal dari tanaman dengan kandungan basa-basa kurang mencukupi kebutuhan mikroba pendek amposernya yang menyebabkan mikroba tersebut menyerap basa-basa keperluannya dari sistem tanah. Dan kemudian adalah cara mengatasi permasalahan tanah masam, yaitu ada 4 cara. Yang pertama adalah pengapuran dengan tujuan untuk meningkatkan pH dan mengatasi keracunan AI. Pengapuran adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemasaman dan kejenuhan air yang tinggi. Dengan pemberian kapur pada tanah, maka dapat mengubah tanah yang sifatnya sangat masam atau masam hingga mendekati pH netral. Selain itu, kapur juga bisa menurunkan kadar AI. Terdapat hubungan yang sangat nyata antara kapur dengan AI serta kejenuhan AI. Dan yang kedua adalah pemberian bahan organik secara intensif. Bahan organik selain dapat meningkatkan kesuburan tanah, ternyata juga memiliki peran penting dalam memperbaiki sifat fisik tanah. Peranan bahan organik dapat meningkatkan agregasi tanah, memperbaiki aerasi dan perkolasi. Dan cara ketiga adalah melakukan pengaturan sistem tanam. Pengaturan sistem tanam sebenarnya hanya bersifat untuk mencegah kemasaman tanah terjadi atau lebih parah. Untuk mempertahankan kesuburan tanah, biasanya petani memberatkan tanah atau membiarkan semak belukar tumbuh di lahan yang sudah diusahakan dalam masa tertentu. Dan cara keempat adalah pemberian mikroorganisme pengurai. Pemberian mikroorganisme pengurai juga cukup membantu dalam meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini untuk mempercepat penguraian bahan organik. Nah, sekian. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.